Shalom, selamat pagi saudara sekalian, sahabat El Shaddai. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala kegiatan kita, mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sungguh Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan ketika sepanjang malam Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, kami datang kepadamu memohon berkat dan penyertaan-Mu agar kami tetap semangat menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Ayat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 24 ayat ke-10 yang berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Saudara, adakah hari-hari ini ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, engkau menjadi tawar hati? Tawar hati adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan di mana kita atau seseorang tidak memiliki semangat lagi, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Orang yang tawar hati adalah orang yang tidak mempunyai semangat untuk melakukan sesuatu. Ya, penyebab tawar hati mungkin karena seringkali dikecewakan. Mungkin jika sekali saja dikecewakan, 2 kali, 3 kali itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak buruk. Tetapi karena seringnya dikecewakan, seringnya sakit hati, sehingga bisa membuat seseorang itu menjadi tawar hati. Atau mungkin ketika kita mengharapkan sesuatu, mengingini sesuatu, namun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan di dalam kehidupan kita, atau kita tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kita mulai frustasi dan kita mulai kecewa dengan keadaan. Seperti contoh apa yang terjadi saat ini di depan mata kita. Kita berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir. 1 tahun lebih sudah kita menghadapi kenyataan pandemik yang membuat kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa, ketika kita berharap, pandemik tidak kunjung berhenti. Akhirnya kita mulai frustasi, kita mulai bingung, kita mulai kecewa dengan keadaan, dan itu bisa menimbulkan tawar hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan pada hari ini, jangan engkau tawar hati. Karena ketika kita menjadi tawar hati, maka kita tidak lagi memiliki kekuatan, kita tidak memiliki lagi daya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi di depan kita, atau kita tidak bisa lagi, tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Rasa tawar hati ialah suatu suasana hati yang kadang-kadang sering dibandingkan dengan cuaca, ya, ada panas, ada hujan. Begitulah keadaan hati kita ketika kita sedang mengalami tawar hati. Orang yang sedang tawar hati seringkali mengalami kesulitan. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun dia sepertinya tidak memiliki semangat lagi, antusias lagi. Karena apa? Hatinya sedang dalam bermasalah. Orang yang lagi tawar hati akan bertambah stres ketika mereka mungkin mendengarkan khotbah tentang segala sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan keinginannya, karena watak dan pandangan hidupnya tidak mungkin sinkron dengan keadaan yang terjadi. Orang yang tawar hati itu tidak bisa bertumbuh. Ketika orang sedang tawar hati dan kita mungkin menasehati, itu seumpama kita sedang menanam padi di kutub utara. Orang yang tawar hati itu cenderung mengasihani diri sendiri. Orang yang tawar hati itu fokusnya sama diri sendiri.
sahabat LCD Ministry, saudara yang terkasih, kita belajar pada sosok Rasul Paulus. Kisah Rasul 26 ayat 32 jelas mengatakan ini. Ia pun mendapatkan perlawanan dari pihak Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus juga mendapatkan permusuhan dari umat Kristen yang ada di jemaat itu. Namun ketika menghadapi tantangan hidup, ketika mengalami masalah yang bukan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia tidak tawar hati. Saudara, kita belajar bahwa saat menghadapi suatu masalah, Paulus itu tidak sakit hati, dia tidak cengeng, dia tidak sedih, dia tidak marah, bahkan dia tidak mengumpat. Bahkan ketika orang di sekelilingnya memusuhi dia pun tidak mengutuk mereka. Apakah Paulus akhirnya kembali pada masa lalu? Tidak, saudara. Ketika Paulus mengalami masalah dan persoalan, dia tidak kembali pada masa lalunya yang serba enak, serba nyaman, di mana dia dihargai. Paulus pun tidak meninggalkan kepercayaannya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan akhirnya beralih meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa dengan keadaan, tidak bahagia, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah berdoa tetapi kenyataannya hidup susah. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia mendapatkan segala sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Hati-hati, saudara yang kekasih. Orang-orang yang tawar hati dengan keadaan, orang-orang yang tawar hati ketika mengiring Yesus, bisa berdampak buruk di dalam kehidupannya, bahkan bisa meninggalkan kepercayaannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu timbul pertanyaan dari kita, mengapa sih Paulus bisa bersikap seperti itu? Apa kuncinya sehingga Paulus tetap bersuka cita, sehingga Paulus tidak tawar hati ketika sedang mengalami kesulitan, ketika dalam tekanan, dalam penderitaan, baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam? Karena Paulus telah mencapai titik tertinggi filosofi, atau Paulus telah berada di satu titik di mana dia mengerti tentang makna kehidupan di dalam Kristus. Ketika Paulus diberikan kesempatan, berarti hidupnya untuk berbuah, walaupun keadaannya memang tidak sesuai dengan harapannya. Itulah arti hidup bagi Paulus. Sedangkan bagi Paulus, kematian adalah sebuah keuntungan, karena akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jikalau memang penderitaan atau kesulitan yang sedang kita alami dan hadapi karena melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil atau firman, atau kita harus menanggung kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan, atau tidak sepadan dengan kesalahan kita, mari kita teladani Rasul Paulus. Mari kita teladani imannya, kita teladani kesabarannya dan ketekunannya, bahwa dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami justru menambah kemajuan Injil dalam pelayanannya. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, adakah kesulitan yang sedang kita alami justru membuat kita semakin bertumbuh, justru membuat kita semakin maju, justru membuat iman kita semakin kuat? Ataukah kesulitan yang kita alami justru membuat kita tertekan, membuat kita stres, membuat kita frustasi, sehingga kita menjadi tawar hati? Saudara, lewat apa yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita mempermuliakan namanya dan meninggikan namanya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ketika dunia sedang murung, sedang berduka cita, tampilan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Mengapa kita harus berbeda? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan jaminan, yang diberikan kepastian. Saat saudara dan saya bersuka cita, bukan berarti hidup kita tanpa beban. Saat kita bersuka cita, bukan berarti kita tidak pernah menangis. Saat kita bersuka cita, saat kita tidak tawar hati, bukan berarti karena kita sudah memiliki segala-galanya. Ingat, sukacita itu tidak bergantung dari keadaan kita, tetapi bagaimana respon hati kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Jika hidup ini semakin sulit, mari jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang dunia yang kecewa, yang frustasi, yang tawar hati. Jangan takut, saudara, berdiri teguh, jangan kecut hati, sebab tenaga kita akan terkuras hanya karena kita memikirkan hal-hal yang terjadi di depan kita. Mari
kita menunjukkan suatu respon atau sikap kita yang baik, sikap kita yang menjadi teladan, tolak ukur kekristenan kita dilihat dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Bagaimana kita bisa tetap teguh, bagaimana kita tidak tawar hati ketika kita mengalami banyak persoalan di sekitar kita. Jangan khawatir saudaraku, ada Yesus, sumber sukacita, yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap mencukupkan kita, dia tetap menyertai kita, bahkan dia tetap memberkati kita di masa-masa yang sulit ini. Mengalami sukacita dalam hidup kita yang nyata, itu yang Tuhan inginkan, sehingga sukacita itu bisa kita bagikan kepada orang-orang atau kepada sesama yang kita jumpai di sepanjang hari ini. Sekali lagi, saya dan saudara berbeda dengan orang-orang dunia ini. Jadi jangan tawar hati, sebab ada Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu peduli akan kita. Apapun masalah dan persoalan yang sedang kau hadapi, ketika orang-orang di sekelilingimu mengecewakanmu, jangan pernah tawar hati. Datang kepada Tuhan, dia sumber sukacita, dia sumber penghiburan, dia yang akan membalut luka hatimu sehingga engkau tidak tawar hati. Biarlah hari-hari yang sedang kita jalani ini tetap membuat kita fight di dalam Tuhan, tetap membuat kita teguh di dalam Tuhan, karena tidak ada masalah persoalan yang terjadi tanpa sepengetahuan dari Allah itu sendiri. Tidak ada jalan keluar yang dapat kita temukan di tengah-tengah dunia ini, tetapi ketika kita datang kepadanya membawa seluruh beban, masalah dan persoalan kita, firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku setiap kita yang memiliki beban berat, maka dia akan memberikan kita sukacita, sehingga kita akan menjalani atau melewati hari-hari kita dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berbeda dengan orang dunia, pilihan ada di tanganmu, tunjukkan kualitas kekristenanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan. Biarlah kami tidak tawar hati, tidak kecut hati, tetapi kami tetap bergairah, memiliki semangat menghadapi atau menjalani hari-hari kami di muka bumi ini. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, Engkau peduli akan kami, dan kami belajar dari kisah Rasul Paulus ketika menghadapi banyak tantangan, masalah, persoalan dalam hidupnya. Dia tidak gentar, dia tidak mundur, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami memiliki kualitas kekristenan yang bisa diteladani oleh orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, tetaplah beserta dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Lindungi kami dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan dan setiap kegiatan kami, Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat yang sadar, saudara sekalian, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Jangan lupa jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu, prokes. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semuanya sepanjang hari ini. Shalom.